warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bunda, tadi ada kesalahan, ada kendala jaringan. jaringannya. Live setelah ibu hamil dan kelas imunisasinya mundur di jam 10 ya Bunda. Ya, tadi sudah mencoba dengan teknisi Om Fajrinya tentunya ya. Iya. Ternyata nggak bisa sampai tertunda jam 10. Padahal ini sudah di background bagus, green screen-nya tuh bagus sekali, ternyata nggak bisa. Nggak apa-apa ya. Jaringannya tetap gangguan. Tetap gangguan. Nggak apa-apa, nggak usah putus asa, kita juga nggak putus asa, tetap semangat ya, Meskipun menyampaikan. sudah agak siang ya. Ya, meskipun ada siang, tetap kita tetap semangat ya. Kami tunggu lagi kehadirannya para bunda, tadi yang sudah masak, sekarang masaknya sudah mateng. Tadinya yang daring, sekarang sudah daringnya selesai, jadi bisa laya-laya sambil Nontonin kita sambil dapat info-info tentang imunisasi, seputar imunisasi bayi dan balita serta ibu hamil ya. Iya, betul sekali. Mungkin ada ibu-ibu kader atau bunda-bunda yang lagi nonton, melipir ke Puskesmas, Facebooknya Puskesmas Jati. Kita ada live streaming kelas imunisasi dan Kelas ibu hamil. kelas ibu hamil. Untuk pemateri pertama langsung saja akan disampaikan. Oh, mungkin tak kenal kata sayang. Ini saya ribet banget dengan beginian ya Bu Bidan kita, karena habis Zoom, mohon maaf. Tak kenal maka tak sayang. Kalau itu kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Maria Ulfa dari Puskesmas Jati, dan sebelah saya Bidan Ermita dari Puskesmas Jati. Nah, kami berdua akan menemani ibu-ibu atau bunda atau bapak, kakak, adik, remaja, siapapun itu dalam 30 menit ke depan. Ya. Pemateri pertama yaitu tentang kelas imunisasi yang akan dibawakan oleh Bu Bidan Ermita. Silakan Bu Ermita. Sebelumnya bunda-bunda udah pada tahu belum tentang jadwal pelayanan imunisasi di Puskesmas Jati? Kalau aku nih, Ya. udah, cuman mungkin bunda ada yang nggak tahu. Bisa dijelaskan Bu Bidan? Ya, untuk jadwal pelayanan imunisasi di Poli KIA Puskesmas Jati bisa dilakukan setiap hari ya, Bu Ari ya. Ya. Kecuali untuk imunisasi BCG dan campak dilayaninya pada hari Rabu. Selain itu bisa dilakukan setiap hari. Sedangkan untuk pustunya di Puskesmas Jati kan ada 3 nih, Puskesmas Jagalan, Puskesmas RW 6 atau Jubuan, sama Puskesmas Wiroborang. Nah, khusus ketiga pustu itu pelayanan imunisasinya hari Senin. Oh, hari Senin ya? Iya. Oke, berarti ada jadwalnya tersendiri ya? Iya. Kalau coba saya ingat, kalau setiap hari itu ada di Puskesmas Jati, kecuali BCG dan campak hari Rabu. Hari Rabu. Kemudian kalau yang mau di pustu lebih dekat di sana bisa untuk hari Senin. Diingat ya Bunda. Kemudian untuk ini Bu Bidan kita, sambil nunggu penanya, Mbak Vera, tesnya masuk Mbak Vera. Oke, nanti ada pertanyaan mungkin ya, kalau di sesi kita tentang imunisasi mau ada pertanyaan, kita ambil penilaian terbaik, nanti akan dapat door prize. Apakah door prize-nya apa? Nah, nanti ya, kita mungkin banyak masker di sini ya. Iya. Ada berapa? 3 lapis, ini ada Masker berapa? 3 lapis. Ada berapa masker mungkin Bu Bidan? Ada 4 masker. Terus ada 2 hand sanitizer ya. Untuk penanya terbaik atau boleh nanti yang paling aktif lah, oke? Deal ya. Oke. Untuk ini ya, imunisasi sendiri kan tadi sudah dijelaskan sama Bidan, jadwalnya kapan aja. Kemudian mungkin dari bunda-bunda ada yang bertanya. Sebelum ada pertanyaan, saya boleh bertanya dulu Bu Bidan kita? Iya, boleh, silakan Bu Ari. Oke, untuk sama ini ya, mungkin kalau ada orang yang belum paham atau anak pertama kan biasanya belum tahu kapan sih anak saya diimunisasi, kapan ya waktunya, habis lahiran perlu imunisasinya kapan, terus perlu nggak sih, itu kita aja tahunya dari mana Bu Bidan? Semua ibu-ibu pasti sudah punya ini ya, buku KIA. Nah, buku KIA ini mulai ibu hamil, melahirkan sampai pencatatan kesehatan bayi dan balitanya ada semua di sini. Di sini sudah ada jadwal imunisasi
imunisasi. Mungkin bisa ditunjukin ke para bunda, mungkin para bunda yang lagi nonton. Sini nih udah ada jadwal imunisasi beserta usianya ya. Bisa dibaca-baca lagi bukunya, jangan cuma ditaruh di atas lemari atau dibuat bantal. Mungkin Tahu tandanya kalau masih bagus, bersih, berarti jarang dibuka. atau kebalikannya kotor, rusuh, coretan, mungkin adiknya yang lagi coretan gitu ya. Lanjut lebih dari itu halaman berapa di situ ya? Kalau di buku KIA yang ini halaman 38. Kalau buku KIA-nya beda kan ada yang versi baru atau versi lama, bisa dilihat di daftar isi ya. Tentang catatan imunisasi itu halaman berapa gitu, ada kok di daftar isinya. Oke. Terima kasih Bu Bidan kita atas ini ya saran dan masukannya. Ini tadi kan sempat ada yang trouble jaringannya dan kemudian ada juga yang nge-DM saya. Saya scroll dulu, tadi ada pertanyaan dari sebentar ya Bu, dari Mbak Rita, Bu Rita nih ya. Di sini ada pertanyaan dari Bu Rita. Apakah pemberian imunisasi polio perlu diulang bila bayinya muntah? Apakah pemberian imunisasi polio perlu diulang apabila bayinya muntah? Dari Bu Rita. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Rita. Untuk pemberian imunisasi polio oral ya, yang ditetes di mulut itu, apabila kurang dari 10 menit setelah diberikan bayinya muntah, maka vaksinnya pemberiannya boleh diulang sesuai dosis yang sama. Nanti dievaluasi lagi. Kalau misalnya sudah nggak dimuntahkan maksudnya, sudah selesai, berarti boleh pulang. Nah, kalau misalnya muntahnya itu setelah 10 menit diberikan, maka vaksinnya nggak perlu diulang lagi karena sudah diserap sama tubuh gitu. Oh, paham ya. Berarti untuk para bunda yang selesai imunisasi, kalau bisa jangan pulang dulu. Betul ya Bu Bidan ya? Nah, jangan pulang dulu, bisa duduk manis atau observasi si adik ya, takut muntah apa tidak, atau takut ada gejala yang lainnya mungkin ya. Jadi diobservasi dulu. Kalau berapa menit kita tunggunya kalau di situ kan? Minimal paling nggak 10 menit loh. Minimal 10 menit. Jadi para bunda kalau sudah imunisasi, dilihat, dipantau adiknya adakah seperti tadi polio, ada muntah ataupun ada reaksi yang lainnya. Oke? Oke, sebentar ya. Ini tadi sudah banyak sebenarnya yang sudah nge-DM di via inbox Facebook ataupun DM Instagramnya Puskesmas Jati ya Bu Arik ya. Iya. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan boleh cek langsung. Oh ya Bu Rita tadi dapat, boleh gak sih? Ya. Kalau kita nunggu yang terbaik mana anunya? Sambil ditunggu aja kali ya, mungkin ditunggu ada aja. Oke. penanya yang terbaik. Penanya terbaik nanti akan mendapatkan masker dan hand sanitizer. Aduh, semakin siang semakin ngantuk saya. Oke, sebentar sambil nunggu pertanyaan dari ibu-ibu yang lagi, bunda-bunda yang lagi nonton, boleh DM ke inboxnya Puskesmas Jati atau ke mungkin di grupnya Puskesmas Jati atau bisa inbox di IG. Ya. Oke, jadi ada bermacam-macam ya cara inboxnya. Pertanyaannya boleh share di kita dan mungkin kita bisa sharing-sharing tentang imunisasi ya. Imunisasi pada bayi dan balita ya Bu Arik ya. Iya betul, khusus untuk bayi dan balita. Bentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Pin. Tadi sempat request, iya Bu Pin, mohon maaf tadi sempat trouble jam 8, kita sudah setengah 8 malam kita sudah siap-siap. Ya. Bahkan kemarin kita sudah siap-siap. Kenapa ada ijo-ijo ini? Karena kita disiapin sama Om Fajri untuk
green screen biar bagus, biar kelihatan wow gitu ya. Backgroundnya biar bagus gitu ya. Ternyata ada gangguan kendala. jalannya. Mungkin ada kayak seperti anginnya bully gua kemarin nggak sih? Kan lagi ini ya, kan tadi pagi aja anginnya ini ya kenceng banget ya, mungkin ada pengaruhnya juga bisa ya. Oke, dari Bu Pin aku bacain nggak apa ya Bu Pin ya, ke Bu Bidan Mita. Ini tadi Bu Pin kader yang handal lah kita maksudnya. Ini ada pertanyaan dari Bu Pin. Jika sebentar. Oh ini, jika anak usia 2 tahun belum mendapatkan IPV, apakah masih bisa diberikan? Bu Bidan Mita bisa menjelaskan? Masih, monggo, mumpung vaksinnya ada. Karena kan kemarin kan sempat kosong lama ya Bu Ari ya vaksin IPV itu Betul, ya. itu beberapa bulan ya sampai sampai ada yang sempat ke puskesmas atau ke pustu hanya menanyakan, Bu vaksinnya sudah ada belum? Vaksinnya ada belum gitu ya. Padahal kita bukan ini ya, bukan emang nggak ada. Iya, dari pusatnya memang lagi kosong, belum ada vaksinnya ya. Iya betul. Jadi emang IPV selama beberapa bulan yang kemarin ini sempat kosong. Sekarang sudah ada. Tipe bunda-bunda yang anaknya belum mendapatkan vaksin IPV bisa dilakukan di Puskesmas Jati, Poli KIA atau ke pustu-pustu terdekat. Kalau tadi di awal sudah dijelaskan ya jadwal pelayanan Puskesmas Jati dan pelayanan di pustu hari apa aja untuk imunisasi, monggo bisa dibawa anak-anaknya. Oke. Sekedar memberitahuan Bu Mita, Bu Bidan ya, kalau tadi kan IPV bisa hari Rabu, tapi untuk yang di Jagalan karena IPV itu Bunda sangat mahal. Kalau seandainya di luar sana atau di yang di swasta gitu ya, biasanya IPV ini lebih mahal, sekitar berapa kemarin ya? 400 sampai 500 ya nggak salah, sekitar segitu. Jadi kalau seandainya ada jadwal memilih di pustu Jagalan, itu nanti kita akan rekap. Jadi nggak satu orang kita suntikin di IPV gitu ya. Bisa janjian dulu gitu ya, ya Bu Ari janjian ya. dulu, soalnya kalau IPV itu kan agak sulit juga. Jadi kita rekap, kalau sudah ada 3 atau 4 tuh kita rekap siapa namanya, nomor HP-nya, kemudian kita janjian untuk tanggal penyuntikannya. Mungkin kalau di Puskesmas Jati setiap hari bisa ya. Iya. Sepertinya seperti itu. Jadi meskipun usia 2 tahun tadi Boleh diberikan. boleh diberikan Upin. Jadi meskipun usia 2 tahun boleh diberikan. Sampai batas berapa Kak IPV itu? Sampai 5 tahun boleh. Cuman yang diutamakan itu mulai 4 bulan sampai 1 tahun. Karena kemarin sempat kosong lama, mungkin yang 1 tahun ke atas sampai umur 5 tahun belum dapat ya. Sekarang mumpung vaksinnya ada, bisa disusulkan. Oh gitu, oke. Jadi nggak usah takut karena telat, nggak apa-apa, tetap diimunisasikan. Mbak Yunda Ayundia, Bunda, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Esnya masuk Mbak Yunda. Ini sudah mulai pertanyaan Bupin, dan Bupin ini pertanyaannya juga nge-DM saya kan, juga lirik ke bawah karena lihat WA-nya ibu-ibu ada yang ngechat saya juga. Saya nggak bisa dengar. Kok nggak bisa dengar ya katanya Bupin ya? Ada trouble kah Bupin? Untuk bunda-bunda mungkin ada trouble kah karena di chatnya saya di WA ini ada yang Suaranya nggak jelas. Apakah kita suaranya sudah jelas? Kalau bisa tanya saya langsung. Suaranya tertutup masker kayak. Oh, suaranya tertutup masker. Itu mikrofonnya agak direndahin aja. Oke, mungkin agak dengar gini ya. Oh, mungkin agak dibeginikan. Nah, mungkin gini Bu dokter. Ya, mungkin kita tes dulu ya. Tes. Mungkin lebih dengar? Karena delay jadi agak. Oke. Mungkin mohon maaf. Tadi suaranya agak nggak kencang. Kita pakai masker ya. Ya, meskipun online tetap mematuhi protokol kesehatan ya Bu Ari harus ya. nih, meskipun gini harus jaga jarak jangan gitu ya. Jadi kita tetap pakai masker meskipun ngobrol sama teman, mungkin meskipun di ruangan yang lebar, kita juga harus tetap
berperilaku ini ya apa sesuai dengan protokol kesehatan ya. Busri. Oke, ini ada pertanyaan yang ke berapa tadi ya? Ketiga. Bu Bidan, kita batasi atau gimana? Karena habis ini ada kelas ibu. Ini kan sudah 14 menit, hampir 15 menit ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir tentang Oh, kecil suaranya. Sama bengok katanya ya. Ya Allah, siang-siang kita harus bengok gitu ya. agak-agak ngap-ngap gimana Mungkin gitu. mungkin gantian gini ya. Iya, iya, Halo, iya. halo gitu ya. Oke. Oke. Mungkin Mungkin di samping kanan kiri sambil habis iya. ngomong. Habis ngomong geser gitu Oke, lah ya. iya. Oke. Habis aku ngomong gini terus geser gini terus bidan kita geser ya. Oke. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir tentang imunisasi ya. Karena 30 menit ini, oke Kak, saya dirikan dulu ya. Karena dalam 30 menit ke depan kita ada kelas imunisasi dan ada kelas ibu hamil. Jangan khawatir kalau ada yang pertanyaan seputar imunisasi, ada terus di Puskesmas Jati, di Facebooknya juga ada. Jadi setiap bulan nanti ada kelas imunisasi, ada kelas gizi, ada kelas hamil. Jadi menyesuaikan, bisa online atau offline tergantung sesuai dengan kondisi. Oke, pertanyaan terakhir ini jelas, terima kasih. Ini ada Bu Sunan. Tadi sudah dibacakan ya sama Bu Iya. Arya untuk pertanyaannya. Mungkin ini tadi pertanyaannya sudah saya bacakan ya, dan sudah dijawab sama Bu Bidan Mita. Tadi nggak ada scrollnya, ada Busri, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, Bu Bidan, saya mau tanya, sudah tadi ya, bisa sama dengan pertanyaan Bu Rita tadi, bisa diberikan lagi. Kalau misalnya muntahnya kurang dari 10 menit setelah pemberian bisa diberikan lagi dengan dosis yang sama. Kalau lebih dari 10 menit tidak perlu diulang. Oke, jadi masih bisa diberikan selama muntahnya Kurang dari 10 menit setelah pemberian. Oke, itu ya. Kemudian kita tadi saya sempat baca dari Bu Sri ya. Tadi menanyakan tentang apa tadi ya? Setelah usia 9 Oh iya, bulan gitu ya. Paham saya. Jadi usia setelah campak setelah campak, apakah ada imunisasi berikutnya? Mungkin dari Bu Sri tadi yang sempat ngechat tadi ya. Ya, Mungkin bisa. Bu Bidan kita bisa memberikan ini ya. Kalau dulu kan imunisasi dasar lengkap itu cuma sampai campak usia 9 bulan ya Bu Ari ya. Iya. Yang zaman dulu itu, Zaman kita kecil itu ya. Tahun berapa ya Bu Bidan kita? Kelihatan tua ya. Itu. Untuk mulai tahun berapa ya? Intinya sekarang tuh dikatakan imunisasi dasar lengkap apabila sudah mendapatkan imunisasi sampai imunisasi tambahan sampai usia 2 tahun. Yaitu imunisasi tambahannya mungkin ada geser ke sini biar dengar para bundanya ya. Imunisasi tambahannya yaitu DPT yang keempat mulai usia 18 bulan biasanya ya diberikan, sama campak lanjutan. Ini tuh untuk jadwalnya bisa dilihat di buku KIA yang bawah sini ya, bisa dibaca-baca lagi buku KIA-nya. Itu imunisasi tambahannya ada 2 itu setelah imunisasi campak di usia 9 bulan. Oh sebentar, saya mau pinjam Bu Bidan Mita. Jadi ini lengkap banget ya Bu ya. Mungkin di sini ibu-ibu sudah pernah memegang dulu Bu Bidan ya. Memegang buku KIA. Setelah pernah memegang, Dibaca. pernah dibuka dan dibaca ya. Di sini ada halaman catatan imunisasi anak. Nah, di sini lengkap banget ya Bu Bidan Mita ya. Iya. Mulai dari anak usia 0 hari sampai nanti usia 2 tahun. Di sini ada jadwalnya. Cara membacanya seperti apa Bu Bidan? Ini kok ada putih, ada abu-abu, ada kuning. Kalau yang putih ini jadwal tepat pemberian imunisasi. Jadi paling Ini kan bagusnya itu
Di yang putih ini diberikan imunisasinya ya. Kalau yang kuning ini waktu diperbolehkan. Jadi meskipun umurnya mungkin udah lewat ya, udah 2 bulan belum Oke. BCG, masih boleh diberikan ini kuning dan seterusnya. Sebenarnya ini bisa membacanya Iya, karena sudah ada keterangannya ya di bawah keterangannya sini. tadi ini. Jadi untuk yang tadi yang setelah campak ternyata masih ada kelanjutannya, namanya imunisasi. DPT lanjutan sama campak lanjutan. Nah itu ya Bu, siapa tadi ya? Bu 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 Sri Bu ya. Sri ya. Jadi Bu Sri sudah ada jawabannya. Terima kasih. Oke. Karena sudah berjalan 20 menit ya, sekarang 20 menit. ganti ke kelas ibu hamil. Oke, sebelum ganti kita kasih tadi ya yang untuk pemateri tadi, pertanyaan yang aktif tadi dikasihkan ke siapa nih? Ke Bu Pin, Bu Rita, atau Bu Sri? Boleh nih Bu Bidan Mita memberikan kepada siapa? Mungkin dikasih satu-satu juga boleh Oke. ini. Jadi Nah. dapat masker sama hand sanitizer ya. Bisa Siapa yang- orang 2 atau Boleh, di sini ada banyak masker, nanti aku tambahin lagi gue ya. Bukan punya saya soalnya. Oke, Bu Pin selamat ya dapat ini, sama Bu Rita atau Bu Sri tadi. Terserah mau pilih Bu Rita atau Bu Sri silakan. Oke, Bu Pin dan Bu Sri ya boleh dapat ini deh. Oke, jadi Bu Pin selamat sama Bu Sri. Bu Pin sama Bu Sri alhamdulillah dapat Masker masker dan sama hand sanitizer dari Puskesmas Jati tentunya. Oke, kita lanjut karena hanya 30 menit ke depan. Kita lanjut untuk kelas ibu hamil. Oke, Temanya apa Bu Ari untuk kelas ibu hamil bulan ini? temanya karena saya yang bawakan ya. Iya. Aduh, temanya materi ibu hamil kali ini bertema anemia pada kehamilan. Ini pada kehamilan. Oke, ya. Jadi langsung aja ya Bu Mita ya. Oke, untuk mengingatkan waktu, dipersilahkan Bu Ari menyampaikan materinya. Enggak materi sih, kita hanya Hanya jawab aja Mungkin- sama mungkin intermezzo sedikit lah untuk apa ya? Mungkin ibu-ibu udah pada pintar-pintar biasanya ya. Masih sudah ada Facebook, sudah ada bisa searching Iya. kemana-mana, sudah ada buku. Jadi kita hanya ini aja tanya jawab tentang seputar ibu hamil dengan materi anemia pada kehamilan. Mungkin dari tadi ya, habis kelas imunisasi dibawakan oleh Bu Mita, dan kelas ibu saya bawakan jadi biar nggak bolak-balik live-nya, jadi Iya. langsung kepakai Sekalian gitu ya. sekalian ya, karena di sini kita yang lain lagi, pekerjaan yang Iya. lain lagi. Oke, kita mulai dari kelas ibu hamil materi anemia kehamilan. Ibu, bunda atau ibu ya saya enaknya, itu bunda kayaknya ya. Udah kayaknya ya. Mungkin para bunda yang lagi masak atau yang lagi nyiram tanaman atau yang lagi apa lagi ya, mungkin siang-siang gini. Mungkin habis nyapu lagi leyeh-leyeh, longgar, monggo bisa nyimak atau mengirimkan pertanyaan lewat inbox, lewat DM Instagram, ataupun langsung live chat di sini juga bisa. Boleh, tadi juga ada sempat yang tadi kita kan sempat trouble nih, Iya. Kak Mita. Kak Mita, sekarang jadi Bu Bidan atau Kak Mita ya? Bu Bidan, mohon maaf ya. Kebiasaan manggil Kak kalau Iya, kita les biasanya kayak gini. kumpul-kumpul remaja. Jadi kebiasaan pakai kakak gitu ya. Jadi karena sempat trouble, akhirnya kita ke bawah untuk meminta respon ke KIA, ke apa? Pasien yang pasien berkunjung ke KIA untuk menanyakan sesuatu tentang anemia. Jadi tadi ada sudah beberapa pertanyaan yang kita sudah list, dan dari pasien yang berkunjung hari ini, karena tadi sempat trouble akhirnya kita lari ke KIA. Ya gitu ya. Untuk anemia pada kehamilan biasanya kan terjadi karena anemia itu di remaja putri. Anemia itu di kebanyakan hanya di remaja aja, tapi ternyata bunda, anemia itu bisa terjadi di masa kehamilan
apa sih anemia gitu, apa sih? Nah ini ya, menurut WHO anemia adalah kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per dl pada trimester berapapun. Oh, berarti mulai awal hamil sampai meskipun sudah dekat persalinan, kalau kadar hemoglobinnya rendah kurang dari 11 gram per dl itu Iya. bisa dikatakan itu anemia, Bu Ari, Iya ya? betul, ini menurut WHO ya, jadi HB-nya kurang dari 11 gram per dl terjadinya anemia ya. Kenapa ibu hamil, bukan remaja aja nih yang kena anemia, tapi ada kehamilan juga yang kena anemia, karena dalam kehamilan itu ada penambahan eritrosit ya, Gitu. sekitar 400 sampai 50 miligram. Kemudian pada kehamilan juga ada pembentukan plasenta. Jadi kan biasanya kan ada ibu hamil, kemudian kan ini membentuk plasenta. Itulah juga biasa terjadi karena kekurangan sel darah merah. Kemudian juga yang paling inti itu adanya kebutuhan untuk fetus atau janin. Artinya zat besi itu sangat dibutuhkan buat ibu hamil tentunya. Dari salah satunya tadi karena faktor pembentukan plasenta, atau karena faktor ini ya, pertumbuhan janin dan adanya penambahan eritrosit gitu ya. Dan jagani itu ya, Untuk jaga-jaga gitu kan, apa ya, nah ini anemia itu supaya nggak terjadi anemia gitu iya kan, ya. betul sekali, ya gitu saya tadi. Sambil nunggu pertanyaan ya. Terus ini mau tanya-tanya sedikit ya, Bu Ari, ya. Oke. Dampaknya anemia kalau selama masa kehamilan itu apa ya, Bu Ari, ya, dampaknya anemia itu? Oke, untuk dampak ya dalam masa kehamilan anemia itu ada dampak ibu juga ada ya, Dampak kepada ibunya gitu ya. dampak pada ibu yang hamil ya, ada dampak yang dari ke bayinya juga ada. Untuk dampak selama dampak anemia selama kehamilan ini berdampak pada ibu, yaitu biasanya adanya kelahiran prematur. Biasanya dampaknya itu ibunya melahirkan kurang dari 9 bulan. Itu biasanya juga salah satunya faktor dari anemia tersebut ya. Kemudian adanya berat badan lahir rendah. Kalau bayi biasanya lahir, biasanya kadang-kadang dicurigai dengan ibunya HB-nya rendah, kemudian juga kurus tuh yang kita. Kenapa ibu hamil itu harus cek rutin selama kehamilan ini ke fasilitas kesehatan? Karena dia tahu berat badan ibunya naik berapa, kemudian bayinya naik berapa, tensinya berapa. Kita harus harus rutin mengontrol terus agar kesehatan kehamilannya bisa terpantau. Oke. Kemudian dampak pada ibu hamil selanjutnya itu, kalau anemia biasanya ibu hamilnya adanya lemah, letih, lesu, gitu-gitu ya. Jadi dibedakan ya antara lemah, letih, lesu di tanggal tua seperti saya ini sekarang, karena sudah menginjak jam 10 molor, nggak ada jaringan, akhirnya saya lemah, letih, lesu gitu ya. Itu lapar atau tanggal tua nunggu gajian gitu ya? Iya, kayaknya saya ikut yang terakhir tadi, tanggal tua ya. Jadi dibedakan ya Bunda antara lemah, letih, lesu di tanggal tua dan anemia, mungkin kayak gitu ya. Bisa dicekkan HB-nya. Mungkin nanti kalau saya sudah tanggal muda, mungkin saya lebih fit lagi, kayaknya gitu deh. Oke, untuk yang dampak pada ibu, biasanya terjadi komplikasi perdarahan pada saat persalinan. Artinya kadang-kadang terjadi perdarahan, tapi itu hanya nggak semua perdarahan itu dari anemia ya, tapi biasanya dampaknya juga Itu salah satu faktor yang menyebabkan perdarahan gitu ya, Bu Ari, ya. salah satu faktor yang menyebabkan perdarahan pasca persalinan. Sekarang dampak pada bayi. Oke. Pada bayi biasanya ini ada gangguan sel otak janin selama kehamilan. Kemudian ada gangguan proses belajar nantinya. Kedepannya bayi itu akan sulit menerima proses belajar. Itu yang kedepannya. Dan daya ingat bayi berkurang. Biasanya jangka panjang. Seperti itu. Jadi kalau udah besar gitu itu tumbuhannya agak
kurang maksimal lah. Iya, itu dampak jangka panjang. Kemudian biasanya kalau ibu yang sudah terkena anemi, ibu hamil yang kena anemi, itu biasanya bayinya juga akan ikut menjadi anemi. Tapi tergantung kita status gizinya seperti apa, gitu ya. Dampak yang berikutnya biasanya terjadi pembesaran otot jantung dan mudah terkena infeksi, seperti itu. Oke. Sambil nunggu. Ini mungkin tadi pertanyaan yang kita sudah list kan yang kita taruh di sini ya. Iya. Apa Yang aja kita apa aja dapat ya. dari Poli KIA ya. Poli KIA sudah ada pertanyaan di sini. Aduh, Langsung pertanyaan atau gimana ini Bu Ari? Nunggu dulu. nunggu dulu boleh, pertanyaan juga boleh. Atau gini ya, sebelum untuk zat besi, kan zat besi itu tablet tambah darah. Kadang besi, ternyata Iya. zat besi itu adalah biasanya bahasa awamnya ini berupa tablet tambah darah. Darah Tapi yang- di faktor makanan juga ada loh. Iya, kalau dari makanan kita bisa dapat zat besinya dari mana Bu Ari? Jadi sumber zat besi itu bisa didapat dari hewani atau heme. Biasanya di zat besi hewani atau heme. Biasanya kalau heme tadi hewani itu bisa dari faktor makanan hati sapi, hati ayam, kemudian kuning telur itu banyak mengandung zat besi. Daging merah, daging unggas, ikan, kan di Probolinggo ini tempatnya pelabuhan Pelabuhan, ya, ya. banyak terkenal ikan yang seger-seger banget. Nah itu bunda makan aja, dirutinkan, bisa makan ikan, besoknya telur, besoknya ati, itu kandungan zat besinya tinggi banget. Biar nggak bosen juga ya Iya, Bu Ari jadi ya. harus bergantian gitu ya. Selama nggak ada alergi, bebas dimakan Bebas aja. dimakan semuanya, bebas tanpa ada tantangan ya kalau nggak ada alergi ya. Kemudian selain di heme atau hewani, sumber zat besi juga ada di nabati atau non heme. Dari mana? Dari sayuran warna hijau, ada di sini banyak bayam, apalagi mungkin kangkung, kacang-kacangan, itu bagus banget dan bisa ini ya, mengandung zat besi juga. Jadi selain dari minum tablet tambah darah tadi, bisa Iya. juga dapat dari makanan ya Bu Ari Iya ya. betul, jadi tablet tambah darah iya, makanan yang bergizi juga iya. Jadi kenapa ini ya, masa periode emas kehamilan 1000 hari pertama kehamilan itu bukan dimulai dari bayi procot lahir kita kasih semuanya bagus, ternyata enggak, ternyata kita mulai dari masa kehamilan. Jadi kalau seandainya bundanya ini, para bundanya ini makanannya juga bergizi, statusnya gizi juga bagus, kemudian sering di ini ya, diajak rangsang motoriknya, rangsang si adiknya, diajak Iya. komunikasi, itu juga bisa meningkatkan kerja yang tadi 1000 hari pertama, Meningkatkan 1000 Iya. hari pertama kehamilan yang untuk masa periode emasnya si bayi itu tadi, gitu ya. Udah, mungkin berapa menit? 33 menit. Oke. belum sih. Karena udah 30 menit langsung pertanyaan aja mungkin ya. Boleh? Bertanya kocok-kocok. Boleh dikocok-kocok sambil menunggu siang, makan siangnya nggak ada, jadi kita kocok-kocok ini aja. Untuk Sambil nunggu, pertanyaan ibu-ibu bisa nge-inbox di DM Facebook atau di WA pribadi atau WA bu-bidan-bu-bidannya, atau juga bisa di DM di IG, juga bisa memberikan pertanyaan seputar anemia pada kehamilan. Oke? pertanyaan yang pertama, untuk tablet tambah darah kemasan kan sudah lengkap, ada vitamin C-nya. Tapi sebagian besar ibu hamil konsumsi dengan keluhan mual, padahal sudah makan minum. Solusinya gimana ya Bu? Ini pertanyaan dari Bu Eni. Oke, terima kasih Bunda Eni. Tadi sempat di Puskesmas Jati ya. Terima kasih atas kunjungannya Bunda Eni. Pertanyaan tadi SE biasanya ada yang mau mengetahui dong? Iya. Oke. Terima kasih Bunda Eni. Untuk tablet tambah darah memang ada efek sampingnya, yaitu biasanya terjadi mual, muntah, pusing untuk pemberian tablet tambah darah.
meskipun itu sudah ada ini ya apa vitamin tadi ya, Iya. masih tetap ada keluhan untuk Padahal juga udah makan gitu. memang ada efek samping mual muntahnya. Kenapa? Biasanya ibu bidan ataupun di tenaga kesehatan nyaranin kalau ada tablet tambah darah dari tenaga kesehatan, bunda diminumnya kalau sebelum tidur ya. Ada ya nggak yang seperti di saya mau kayak gitu? Ada. Ada, soalnya Sendiri Bu Bidan aja. ini, Bu Bidan Mita ini sekarang lagi hamil berapa bulan Bu? 7 bulan. 7 bulan, nggak kelihatan loh perutnya hampir sama dengan Setengah perut saya. badan aja Setengah badan soalnya aja ya. kameranya ya. Bu Bidan ini oke, sebelum saya ke pertanyaan Bu Eni tadi, Bunda Eni tadi, saya mau tanya nih ke Bidan Mita yang sekarang posisinya lagi hamil 7 bulan. Saya mau ngasih pertanyaan, Bu Bidan minum tablet tambah darah nggak sih? Minum dong, meskipun udah Mm-mm. waktu dicek lab HB-nya normal 12,5 gram per del, tapi tetap konsumsi tablet tambah darah. Ya itu tadi karena kan semakin besar usia kehamilan, pengenceran darah itu semakin banyak. Jagani, mumpung belum terjadi anemia. Jagani, bahasa antara bahasa yang ini ya, cuap-cuapnya Jagani, kucu-kucu gitu ya. Jadi Bu Bidan Mita ini sekarang lagi posisi hamil 7 bulan, Bunda Eni ya. Bidan Mita ini juga minum tablet tambah darah. Caranya tadi kalau masih ada mual, muntah, pusing, lebih bagus minum tablet tambah darahnya sebelum tidur. Karena apa? Jadi kalau seandainya nih Bunda Eni minumnya siang nanti masih ada daring ya, sekarang Iya. masih daring, anaknya sekolah mungkin habis daring, nanti ini kegiatan yang lainnya akhirnya takut timbul mual muntah. Apalagi mual muntah itu biasanya terjadi di trimester pertama, di pertama. Iya, 3 bulan awal ya Bu ya. Trimester pertama. Oleh sebab itu biasanya kita nyaraninnya untuk meminum tablet tambah darahnya itu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur jam berapa tergantung bundanya. Bunda ini tadi tidurnya seandainya jam 9. Oke, berarti minumnya di alarm aja kalau bisa. Biasanya saya menyarankan ke pasien itu, Bu, nanti ibu tidurnya jam berapa? Biasanya saya tidur jam 9 Bu, tapi kadang-kadang bangun habis itu nanti jam 2 bangun lagi sholat gitu ya. Ya boleh diminum antara jam 9 atau jam 2, pilih salah satu. Karena apa? Habis tidur habis minum tadi dibuat istirahat, jadi untuk timbul mual, muntah, pusing tadi agak berkurang Biar nggak gitu. terasa gitu kali ya kan, Iya. dibawa tidur. Jadi setelah selesai aktivitas diminum, istirahat, jadi mengurangi mual muntah tadi. Seperti itu ya. Bunda ini Bu Ari jawabannya. kita tanya dulu ya Bunda Eni tadi ya. Iya, Bunda Eni. Mungkin ya ngambil nunggu pertanyaan yang lain, kita bacakan satu lagi pertanyaan dari Poli KIA tadi ya. Oke. Yang ini dari Bunda Ika, seperti apakah diet zat besi yang baik untuk ibu hamil yang vegetarian? Wah, ini nggak suka daging-dagingan atau ikan-ikanan ini sepertinya Bu Ari. Iya, padahal ikan daging itu enak banget loh Bunda. Siapa? Bunda Ika. Bunda Ika. Bunda Ika vegetarian dan sekarang sedang hamil. Menurut saya jarang banget loh ibu hamil yang vegetarian, tapi saya sendiri punya teman bidan juga dan dianya juga vegetarian. Nggak mau daging itu ya, Iya. sepertinya ya. Saya suka banget kalau deket sama dia. Kalau seandainya dulu waktu di Prajab dulu ya, kok ada deketin, adanya ayam atau apa, udah biar aku taruh sini minta ayamnya gitu. Jadi ya enak banget kalau deket sama dia kayak vegetarian. Dapat lauk banyak. Dapat lauk banyak, emang sengaja mendeketin ya. Bu Iwin kayak namanya ya, bidan juga. Mungkin Bu Ika yang vegetarian bisa memilih seperti tadi yang saya sebutkan sebelumnya, zat besi itu nggak hanya lewat tablet tambah darah, jadi ada di tadi ya di nabati, di non heme. Jadi Bunda Ika bisa
meningkatkan makanannya, vegetariannya lewat sayuran yang mengandung zat besi. Jadi seandainya sulit minum obat, kemudian nggak bisa makan yang unggas atau ikan, bisa makan atau meningkatkan setiap harinya itu dengan lewat vegetarian juga, dengan tadi sayuran hijau dan ada buah juga, mungkin Iya. buah yang berwarna merah. Saya sarankan kayak seperti buah naga, apalagi sekarang masih masih agak ini ya, masih banyak ya buah naga yang di sepanjang jalan sini juga masih banyak buah-buah yang berwarna merah. Tomat itu juga bisa loh, bagus juga, ada zat besinya juga. Jadi nggak usah khawatir, dicekkan aja ke fasilitas kesehatan, bisa ke Puskesmas Jati atau ke yang lainnya, dicekkan HB-nya sambil meningkatkan kebutuhan zat besinya itu lewat makanan juga. Ada biji-biji, kacang-kacangan tadi, ada sayur warna hijau, ada buah-buah yang merah tadi. Oke, Bu Ika, Bunda Ika. Ya, Terima sudah jelas kasih. ya Bunda Ika, terima kasih atas pertanyaannya. Oh, waktunya, sebentar. Saya ini ada sedikit ini ya. Zat besi, tablet tambah darah itu ada faktor yang meningkatkan dan ada faktor yang menghambat penyerapan zat besi. Betul. Ya, Kalau yang meningkatkan penyerapan zat besi itu apa Bu Ari? ya. Meningkatkan tablet tambah darah, meningkatkan zat besi itu macam-macamnya banyak. Jadi kalau dengan cara meningkatkan penyerapan tablet tambah darah itu atau zat besi itu ada asam, biasanya vitamin C itu bisa meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh kita. Jadi kalau seandainya minum tablet tambah darah, banyakin Jus jeruk gitu mungkin ya. nah itu lebih cepat nyerapnya. Kemudian juga ada gula, terutama fruktosa atau sorbitol juga bisa meningkatkan. Kemudian makanan yang seperti daging, telur tadi juga meningkatkan penyerapan ini ya, penyerapan zat besi dalam tubuh. Kemudian tadi ada yang meningkatkan. Ya. Kemudian berarti lawannya yang menghambat penyerapan zat besi apa ya Bu Ari ya? Ada peningkatan penyerapan zat besi, ada juga yang menurunkan penyerapan zat besi. Salah satunya dengan cara konsumsi kopi atau tanin dalam kopi atau dalam teh. Jadi kalau semakin banyak minum teh atau kopi, maka penyerapannya agak terganggu. Jadi kadang kan ada tuh Bu Ari minum zat besi, mungkin minum obat kali ya, sama teh anget gitu. Berarti Iya. mending jangan ya Bu Ari ya. Iya, mendingan jangan. Jadi kalau bisa, kalau minum teh, kalau suka minum teh nih para bunda, minum teh aja nggak apa-apa pagi. Nanti minum teh pagi, terus zat besinya tetap diminum malam hari. Sebelum tidur pakai air putih biar menyerapnya biar juga bagus, nggak ada halangan. Penyerapannya lebih maksimal gitu Iya, ya. biar HB-nya juga bagus, tetap terus, dan ini statistiknya juga bagus gitu. Selain teh, kopi juga ada seperti ini ya, kalsium atau fosfor atau coklat juga bisa mempengaruhi, menghambat penyerapan zat besi itu sendiri. Makanya mungkin minumnya nggak boleh bersamaan gitu Betul. ya. Kadang-kadang kan ada dapat kalsium nih, dapat kalsium dan dapat tablet tambah darah dari waktu kontrol nih. Jadi bunda-bunda bisa memberikan jarak antara minum kalsium dengan zat besi atau tablet tambah darah yang diberikan sama tenaga kesehatannya. Dijarakin mungkin kalsiumnya bisa pagi juga setelah makan. Untuk yang malamnya minum tablet tambah darah juga bisa. Jadi harus berjarak minimal 1 jam jaraknya dari vitamin yang lainnya gitu. Oke. Udah Ya, sepertinya udah 40 menit lebih ya ini ya. oke. Mau lanjut apa udahan? Mungkin undur diri dulu ya Bu Oke, Ari. karena ibu hamil ada kelas gizi gitu ya. Mungkin dikasih bocoran kapan sih untuk bulan berikutnya, Bu Bidan? Biasanya sih untuk kelas ibu hamil itu hari Sabtu minggu keempat ya Bu Ari ya. Kebetulan untuk di bulan Februari ini jatuhnya pada tanggal 27 Februari.
Ingat ya Bunda, 27 Februari. Aku lihatnya ke sini apa yang ke situ? Saya juga Kameranya. bingung kameranya. Kameranya di laptop apa yang di atas ya Kak? Anu Bu Bidan. Sepertinya mendangkak apa begitu? Coba Bu Bidan lihat kamera sana, aku lihat kamera sana. Nah berarti kayaknya kamera yang Ke atas. ke atas. Oke. Berarti kita kayaknya terus dari tadi ya. Kayaknya kameranya lebih atas daripada laptopnya. Oke, berarti ingat di tanggal 27 Februari iya betul. ada kelas ibu hamil Iya. dengan tema menarik yang lain. Betul banget. Selain itu juga ada, karena bulan ini sudah tanya jawab tentang kelas imunisasi, Iya. maka bulan depan ada kelas gizi. Jangan lupa. Oh, berarti ini ya ada kelas imunisasi dan kelas gizi. Pasti menarik sekali nih Bu Bidan Iya. kita. Nanti materinya akan berbeda dan narasumbernya akan berbeda. Jadi pantengin terus Facebooknya Puskesmas Jati tentunya. Dan jangan lupa catat tanggalnya 27 Februari. Oke, sekian dulu dari kami berdua. Pamit. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan, baik salah kata atau salah perbuatan kami. Ini kabelnya di sini atau di sini ya? Nah, ini ya. Mohon maaf, kami berdua akan undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.